kepimpinannya. Apakah memungkinkan ada lagi reshuffle Pak di ujung jabatan? Mungkin. Kapan Pak? Kapan Pak waktunya? Awal tahun? Ya nanti. Kabar perombakan Menteri Kabinet Indonesia Maju terdengar di penghujung tahun 2022 setelah Presiden Joko Widodo memberi sinyal akan melakukan reshuffle. Meski tak menyebut siapa yang bakal digeser, Jokowi menyampaikan peluang reshuffle masih mungkin di era kepemimpinannya. Lantas, siapakah menteri yang bakal diganti Jokowi? Pengamat politik Adi Prayitno menduga menteri dari Partai Nasdem bakal kena reshuffle buntut dari mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Selain itu, elit PDI Perjuangan juga kerap menyindir sikap politik Nasdem yang lebih dahulu mengusung bakal capres. Tapi ketika Nasdem mendeklarasikan Anies untuk maju Pilpres 2024, Jokowi kelihatan sekali tidak nyaman dan itu mengarah kepada kemungkinan reshuffle yang akan dilakukan kepada menteri-menteri yang saat ini diduduki oleh Nasdem. Setelah Nasdem mengumumkan Anies sebagai kandidat capres, elit PDIP silih berganti, baik secara terbuka ataupun tidak terbuka, menyindir Nasdem. Reshuffle kabinet sejatinya sebagai upaya penyegaran, sehingga bisa meningkatkan kinerja kabinet pemerintahan. Sejatinya seperti itu kan. Meskipun memang reshuffle seringkali dipandang seperti dua sisi mata uang. Nah, salah satu efek positif dari reshuffle yaitu dengan adanya kehadiran orang-orang baru di kabinet yang diharapkan mampu memberikan ritme kinerja baru yang lebih baik tentu saja. Itu yang diharapkan oleh rakyat Indonesia. Sementara efek negatifnya, masyarakat ini akan menganggap bahwa reshuffle hanya sekedar bagi-bagi jabatan, bagi-bagi jatah menteri gitu kan. Ya, apalagi kalau sekedar mengakomodir orang ya dari parpol-parpol pendukung untuk tadi menjadi menteri. Nah, reshuffle kabinet bisa dilakukan di bidang ekonomi dan politik. Namun khusus saat ini, reshuffle di bidang ekonomi dan politik saja ternyata tidak cukup. Mengingat ada beberapa menteri yang seringkali membuat keputusan dan pernyataan yang menimbulkan kontroversi, sorotan publik, dan keresahan di masyarakat. Ya, sebut saja seperti Menteri Agama Gus Yakut ya. Dengan misalkan memberi ucapan selamat hari raya kepada komunitas Bahai, ya. Hal itu menjadi kontroversi karena Bahai dianggap sebagai salah satu aliran sesat di Indonesia. Lalu kemudian pernyataannya yang membandingkan suara toa masjid dengan gonggongan anjing. Kemudian Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Mas Menteri ini menuai pro kontra setelah mengeluarkan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Peraturan itu untuk menekan kasus kekerasan seksual di kampus. Tetapi aturan ini justru menuai kritik luas dari ormas Islam dan sejumlah parpol seperti PKS dan P3 misalkan. Kenapa? Karena justru dianggap bisa melegalkan seks bebas. Tapi kita tidak pernah tahu akan seperti apa sih sebenarnya keputusan reshuffle kabinet ini. Karena Jokowi masih menganut hukum terbalik. Keputusan politik Presiden Joko Widodo selalu sulit diprediksi. Salah satunya ya soal reshuffle ini atau perombakan kabinet. Kadang seringkali beda antara yang Jokowi sentil atau singgung dengan makna sesungguhnya. Bahkan beberapa tokoh politik dan pengamat pun jadi sulit ini memprediksi kapan sih sebenarnya Presiden Joko Widodo ini akan melakukan reshuffle. Termasuk siapa sebenarnya menteri yang diganti dan partai mana yang akan masuk ke kabinet. Reshuffle kabinet ini disebut-sebut ada hubungannya, ada keterkaitannya dengan peta pertarungan untuk kepentingan Pilpres 2024 mendatang. Jadi, menteri yang tidak sejalan secara politik bisa jadi akan diganti. Nah, menteri yang sejalan dengan politiknya, dengan peta politik dia, ya arah politik dia, walaupun kinerjanya, ya sebenarnya menteri itu tidak menunjukkan kinerja baiknya, tetap dipertahankan. Nah, Presiden Jokowi tentu memiliki skenario politik untuk memuluskan calon dari barisannya. Untuk apa? Supaya bisa merebut kursi kepemimpinan nasional.
Sepertinya sosok Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri ini masih jadi faktor penting dalam pemerintahan Jokowi. Meskipun ya kita tahu ya sebelumnya Jokowi sangat menuruti apa kata Luhut Binsar Panjaitan yang menciptakan ya akhirnya ketegangan hubungan antara Jokowi dan Megawati. Tetapi kemudian ketegangan itu reda ketika silaturahmi lebaran antara Jokowi dan Megawati yang kemungkinan ini membahas arah politik jelang pemilihan umum 2024. Reshuffle atau kocok ulang kabinet jadi sorotan publik. Apakah kepentingan reshuffle saat ini lebih besar untuk mengakomodir partai-partai pendukung Jokowi ataukah memadukan antara kepentingan bangsa dalam arti yang sesungguhnya ya dengan kepentingan partai-partai pendukungnya? Kita, rakyat, bisa merasakan bagaimana sih sebenarnya hasil kerja susunan kabinet yang hanya mengedepankan kepentingan partai-partai pendukung tanpa mengedepankan kepentingan bangsa dan rakyat. Nah, akan seperti apa keputusan Presiden Joko Widodo terkait dengan reshuffle kabinet ini? Mari kita tunggu hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Postingan dari BEM UI, penghambat reformasi hukum 1,2 IPK. Wah, dikasih nilai itu 1,2. Yang pertama, Yasona Lauli, Menteri Hukum dan HAM. Ya. Karena justru menjadi penghambat reformasi hukum. Ini tulisan yang kecilnya. Menteri Hukum dan HAM yang tidak pernah membuka telinganya untuk rakyat. Menteri yang terus menyetujui rancangan undang-undang yang tidak pro rakyat. Ya, eksekutif legislatifnya kubunya sama kok. Jadi itulah repotnya demokrasi kita hari ini. Ini Hadi Cahyanto. Wah, perampas lahan berkedok kepentingan nasional. Ini tulisannya kecil juga. Pelaksanaan reformasi agraria yang melibatkan tanah-tanah masyarakat adat tak berjalan dengan baik. Salah satu contohnya adalah IKN yang memakan hak masyarakat adat. 1,7 nilainya dari BEM UI. IPK, nilai IPK itu. Malaikat pelindung institusi bobrok. Waduh, Listio Sigit. Kegagalan orang ini dapat kita saksikan dalam berbagai kasus yang ada. Sebut saja kasus Sambo, kasus tragedi Kanjuruhan, keterlibatan Polri dalam peredaran narkoba, dan banyak lagi kinerja bobrok di kepolisian lainnya. Mohon berbesar hati ya polisi ya. Ini masukan-masukan dari mahasiswa saya kira patut dijadikan obat untuk perbaikan. Si pelanggar kode etik IPK 1,0. Wow, Firly Bahuri. Udah langgar kode etik penanganan korupsi oleh KPK di era kepemimpinan Firly belum juga menurun jauh. Menurun jauh ya kinerjanya. Korupsi kian subur. Perut para pimpinan lembaga anti korupsi pun semakin maju. Makin ada lagi? Oh, masih ada. Luhut Binsar Panjaitan IPK-nya 1,3. Menteri dengan 1000 jabatan merupakan salah satu menteri yang pertama kali mengutarakan wacana 3 periode. Ya, kita masih ingat itu ya, dan akan kita ingat terus. Kemudian Bahlil Lahadalia, penjahat pengkhianat demokrasi. No, masih ada. Tukang bakar duit rakyat. Sri Mulyani 1,5. Arifin Tasrif 1,2. Suharso Manoarfa 1,2. Nggak kebaca tulisannya kecil. Salah urus pendidikan Nadiem 1,7. Atasan rektornya berani nih. Para penjahat HAM, wah Yasona Santiar, Kabinet Indonesia Maju, Kabinet Nasakom, nasib 1, IPK 1, maksudnya ya. 3 tahun menjabat, sebentar lagi kami terbabat. 3 tahun menjabat, pendidikan semakin tersendat. 3 tahun menjabat, tanah sudah bukan milik rakyat. Ngeri kali ini ya. Rumah digusur, warga Bukit Duri tagih janji Jokowi. Rasa takut masih menghantui warga desa Wadas. 3 tahun menjabat, koruptor semakin semangat. KPK, persoalan 75 pegawai yang tak lolos TWK akan selesai jika Presiden punya niat baik. ICW, ada 553 penindakan kasus korupsi di tahun 2021. Potensi keuangan negara, kerugian negara 29,4 triliun. 3 tahun menjabat, represivitas terus dilakukan aparat. Oh, represivitas. Ada lagi, 3 tahun menjabat, rakyat semakin dibabat. Oh,
Ngeri. Oke. Baik, terima kasih BEM UI yang sudah menyuarakan suara hati rakyat ya. Kami tetap bangga kepada Anda walaupun tidak semua bisa direspon ya, seperti tadi memang Anda mahasiswa kok, masih belajar kok. Kalau kurangnya banyak ya namanya juga mahasiswa kan gitu ya. Jangan dibolak-balik gitu ya. Terima kasih sahabat. Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.